Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke nih, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar tentang aturan tertulis dan tidak tertulis di sekolah. Ini untuk pelajaran pendidikan Pancasila kelas 3 sekolah dasar. Oke. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, nanti peserta didik atau anak-anak nih dapat memahami apa sih itu aturan di sekolah dan contoh aturan tertulis dan tidak tertulis dengan benar yang ada di sekolah. Yang kedua, nanti peserta didik dapat mengkategorikan sikap mematuhi atau tidak mematuhi aturan yang berlaku di sekolah dengan tepat. Nanti ada contoh gambar, nanti dikerjakan itu termasuk juga aturan tertulis atau tidak tertulis. Oke, coba lihat gambar yang ada di layar nih. Ada yang tahu apa nggak sih sekolah itu apa? Nah, jadi sekolah adalah tempat yang paling menyenangkan. Kita akan belajar bersama teman, bermain, dan saling bekerja sama. Di sekolah tentunya ada aturan yang kita harus patuhi, seperti memakai seragam, hadir tepat waktu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini nih, ada gambar nih. Ada yang tahu apa nggak sih? Apa sih itu aturan? Nah, jadi aturan merupakan sebuah petunjuk atau pedoman yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan agar tertib dan teratur. Salah satunya yaitu adanya aturan di sekolah. Nanti sebagai peserta didik yang baik, kita harus mematuhi aturan di sekolah. Aturan dibuat agar kegiatan kita di sekolah berjalan tertib, damai, kondusif. Nah, selanjutnya ini ada aturan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada aturan tertulis, dan yang kedua itu ada aturan tidak tertulis. Oke, kita akan belajar yang pertama tentang aturan tertulis. Apa sih itu aturan tertulis? Jadi, aturan tertulis aturan yang dapat dilihat dan dibaca oleh siapa saja, termasuk peserta didik, guru, seluruh peserta didik dengan mudah dapat mengetahui aturan yang harus dilaksanakannya. Dan biasanya, nih kalau aturan tertulis, itu biasanya ada di lobi-lobi sebelum masuk ke kelas. Terus biasanya juga di kelas ada nih kayak jadwal piket. Nah, itu juga termasuk aturan tertulis. Nah, ini sekarang ada contoh aturan tertulis di sekolah. Yang pertama itu tentang tata tertib sekolah. Yang kedua itu memakai seragam sesuai harinya. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas dengan membuang sampah pada tempatnya atau piket pada jadwal yang telah ditentukan. Yang keempat, menghormati guru dengan bersikap sopan. Yang kelima, tidak membawa barang terlarang seperti mainan berbahaya atau benda tajam. Selanjutnya yang keenam, itu mematuhi peraturan di perpustakaan seperti membaca dengan tenang, terus tidak berisik di perpustakaan. Selanjutnya ini ada yang ketujuh, itu tidak berkelahi atau berkata kasar kepada teman atau ke guru. Oke, selanjutnya yang kedua nih, ada aturan tidak tertulis.
Aturan tidak tertulis adalah aturan yang berasal dari kesadaran warga sekolah dan diyakini secara turun-temurun. Nih, selanjutnya itu ada contoh aturan tidak tertulis di sekolah. Yang pertama itu aja belajar dengan baik, kedua tidak bermalas-malasan, ketiga menghargai perbedaan antara suku, agama, ras, dan golongan lainnya. Yang keempat, membantu atau menolong teman yang sedang kesulitan. Yang kelima, mengantri dengan tertib saat masuk kelas, kantin, atau saat mengisi air minum nih. Biasanya kakak melihat pas di kantin, biasanya itu tidak tertib. Antara mau ngambil makanan, minuman, atau mau membayarnya. Usahakan nih adik-adik untuk tertib saat di kantin. Oke. Yang keenam itu berbicara dengan nada yang sopan kepada siapapun, termasuk ke teman sebaya, orang tua, guru, atau ke yang lainnya. Yang ketujuh itu mendukung teman yang sedang tampil di depan kelas, tidak memotong kelas. Terus yang kedelapan nih, tidak memotong pembicaraan saat teman atau guru sedang berbicara. Oke, selanjutnya nih, ini ada gambar. Amati gambar berikut. Coba lihat gambarnya nih. Gambarnya itu sedang ngapain, gurunya sedang ngapain itu sama siswa-siswanya. Oke nih. Belajar yang rajin dengan selalu memperhatikan guru, termasuk salah satu aturan di sekolah. Coba kalian kerjakan nih. Apakah kegiatan ini termasuk ke dalam contoh aturan tertulis atau tidak tertulis? Coba kalian tulis di buku kalian. Coba kakak kasih waktu 10 detik. Oke nih, udah 10 detik. Jadi gambar yang pertama ini adalah termasuk aturan tertulis. Oke, selanjutnya nih ada gambar yang kedua. Gambar kedua itu amatilah gambar berikut. Ini gambarnya ada anak sedang melakukan upacara. Apakah kegiatan ini termasuk ke dalam contoh aturan tertulis atau tidak tertulis? Mungkin agak kasih waktu hanya 5 detik. Kamu sudah mulai paham? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi gambar ini termasuk aturan tertulis. Oke, baik, lanjut ke gambar yang terakhir nih. Oh, ternyata ada gambar yang ketiga juga nih. Amatilah gambar berikut. Membuang sampah pada tempatnya, apakah kegiatan ini termasuk ke dalam contoh aturan tertulis atau tidak tertulis? Coba apa nih, termasuk apa nih? Bapak kasih waktu kayak tadi aja deh, biar lebih cepat, yaitu cuman 5 detik. Oke, waktunya udah habis ya. Jawabannya itu aturan tertulis. Oke, gimana nih anak-anak? Udah mulai paham kan apa itu aturan tertulis atau aturan tidak tertulis yang ada di sekolah? Mungkin dari kakak terima kasih. Nih, oke, coba ulang kembali nih. Apa sih itu aturan tertulis? Berarti aturan yang ada tertulis atau bisa dilihat oleh semua
warga sekolah. Kalau yang tidak tertulis biasanya itu turun-temurun. Oke, sekian dari kakak. Terima kasih. Bye-bye.